Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Michael MPM 1831143 dari kelas 5 PSI. Jadi hari ini saya akan menceritakan sedikit tentang optimisme menghadapi masa pandemi COVID-19. Jadi kita sudah tahu bahwa COVID-19 ini sangat meresahkan dan juga masa pandemi ini sudah kita hadapi lebih dari setengah tahun lamanya. Jadi awal COVID ini sebenarnya berasal dari Wuhan di Cina sana, dan untuk di Indonesia sendiri kasus pertamanya itu berasal dari orang Jepang yang datang ke Indonesia. Yaitu sejak saat itulah maka di Indonesia kasus COVID itu semakin bertambah. Untuk sampai sekarang ini ada sekitar 300 ribuan orang yang sudah positif COVID-19 ini. Dan tentunya angka kematian juga sangat tinggi, yaitu di sekitar 12.000 orang. Jadi sebenarnya COVID ini sangat berimpak lah kepada kita semua. Untuk karena itu pihak pemerintah juga sudah menghimbau kita sebagai warganya itu untuk selalu cuci tangan, menjaga kebersihan, dan untuk selalu menggunakan masker jika ingin pergi keluar. Nah, akibat dari virus COVID-19 ini sebenarnya cukup banyak. Kita ambil contohnya saja dari bidang ekonomi. Di bidang ekonomi sendiri, banyak sekali karyawan yang harus di PHK oleh perusahaan, dikarenakan perusahaan itu mencoba untuk memotong pengeluaran dari perusahaan tersebut. Jadi mau tidak mau para buruh yang telah di PHK tersebut menjadi pengangguran sehingga tidak adanya pemasukan. Dan karena tidak adanya pemasukan maka mereka akan merasa kesusahan. Kemudian selain di bidang ekonomi, kita contohnya di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan sendiri dihadapi oleh saya sendiri juga sebagai mahasiswa, di mana kita sekarang itu harus melakukan proses ajar mengajar itu melalui jarak jauh atau daring, atau biasa kita sebut sebagai kelas online. Dan karena kelas online ini membuat para siswa itu susah untuk memahami pembelajaran. Bukan hanya itu saja, dan selama masa kelas online ini ditambah juga dosen maupun guru-guru banyak sekali memberikan tugas, di mana tugas itu juga memiliki jangka waktu yang sangat pendek. Dan karena inilah maka kelas daring ini sebenarnya tidak terlalu bagus. Ya, tapi karena masa pandemi mau tidak mau memang harus dilakukannya kelas online ini. Tapi kalau kita lihat, sebenarnya COVID-19 ini bukan selalu buruk. Jika kita coba lihat untuk sisi positifnya, sebenarnya contohnya tuh di budaya atau kehidupan sehari-hari, kita sudah mulai melakukan aktivitas-aktivitas yang cukup bagus atau kebiasaan yang cukup bagus. Contohnya itu seperti kita sudah mulai rajin untuk cuci tangan. Itu merupakan satu kebiasaan yang bagus, baru dan bagus. Dan yang lain itu adalah kita juga sering menggunakan masker saat keluar rumah, mana itu untuk bagus untuk menjaga kesehatan kita. Gitu. Kemudian selain di bidang itu, kita lihat juga sisi positifnya itu bagi pemerintahan. Sebenarnya kita bisa tahu bahwa bagaimana dengan adanya pandemi ini, kita bisa tahu bahwa seberapa siap sebuah negara itu. Dan dengan adanya pandemi ini, pemerintah dapat atau bisa belajar dan dari pandemi ini untuk mempersiapkan diri untuk masa pandemi yang mungkin saja akan datang di beberapa tahun berikutnya atau di masa depan yang tidak dapat kita prediksi. Untuk tingkat kematian, tingkat kesembuhan COVID-19 ini sendiri sudah mencapai angka 200-an ribuan, yang dimana jika kita bandingkan dengan angka kematian itu cukup jauh.
bedanya gitu. Jadi yang dapat kita simpulkan itu sebenarnya dari segala sesuatu kita harus mencoba untuk melihat sisi positifnya juga. Setiap hal itu pasti ada sisi negatif dan sisi positif, dan kita harus belajar untuk melihat sisi positif. Jadi sekian saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.